squash and stretch juga bisa dipakai untuk menjelaskan momentum atau force yang terjadi dalam sebuah animasi. Jadi secara sederhana kita bisa jelasin squash adalah sebuah action di mana terjadinya momentum absorption atau pengumpulan momentum, sedangkan stretch adalah pelepasan dari momentum atau force sendiri. Bisa dilihat prinsip dari squash and stretch terjadi secara lebih kompleks di animasi ini. Jadi dia akan squash di sini, di mana dia akan sifatnya mengumpulkan energi atau momentum. Squash, kemudian dia akan stretch. Pada saat dia mau melontarkan energinya atau momentumnya itu. Jadi squash, stretch. Dan seperti halnya dengan animasi bouncing ball tadi, di titik maksimal dia akan mencapai kondisi normal atau default, kemudian dia akan kembali stretch karena pengaruh gravitasi. Di sini stretch. Kemudian saat dia menyentuh lantai, sedangkan momentumnya masih ke bawah, inilah yang akan membuat dia squash. Baru kemudian dia kembali ke default pose di sini. Itulah penerapan squash and stretch pada sebuah jump. Nah, oleh karena itu, squash and stretch juga kita bisa analogikan sebagai sebuah antisipasi dari sebuah action, di mana dia sebelumnya akan squash untuk melakukan action yang stretch, atau kebalikannya juga. Nah, yang ini juga penerapan squash and stretch untuk menunjukkan adanya antisipasi untuk melakukan suatu action. Ini kita lihat di sini. Jadi di sini ada seorang karakter melakukan gerakan uppercut dari posisi defaultnya di sini. Kemudian dia jongkok. Di sini adalah dia melakukan squash. Seperti tadi gue udah jelasin, squash adalah momen dimana dia mengumpulkan energi gitu. Mengumpulkan energi, setelah dia merasakan energi udah cukup terkumpul, dia akan melontarkan. Dan saat pelontaran energi itulah yang akan membuat dia menjadi stretch. Sini. Stretch, squash, stretch, squash, stretch. Ya, dengan memainkan squash and stretch, jadi kita akan mendapatkan gerakan yang lebih organik, plus kita bisa memperlihatkan kalau bagaimana force atau momentum itu terjadi dalam sebuah gerakan animasi karakter. Di contoh yang terakhir ini, gue mau lebih jelasin lagi bagaimana squash and stretch bisa membantu mempertunjukkan force atau momentum yang terjadi dari sebuah gerakan animasi. Jadi ini nggak ada squash and stretch. Jadi kita bisa ngeliat gerakannya, bola hitam itu meloncat ke atas dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Secara gerakan atau secara movement kita udah bisa membaca yang terjadi gitu. Kita bisa lihat udah ada arc di situ, terus timing dan spacingnya juga udah cukup baik penerapannya untuk ngejelasin kalau dia meloncat dari lantai satu ke lantai yang lain. Cuman dengan kita terapkan squash and stretch, yaitu pada animasi ini, mempush lebih jauh kesan kalau dia melakukan usaha meloncat dari lantai satu ke lantai yang lain. Ini kita lihat frame by frame-nya. Jadi di sini dia anticipate, dia squash, ngumpulin energi, kemudian next frame dia loncat. Jadi squash, stretch, squash, stretch. Kemudian dia kembali ke default, terus squash di sini,
dia mendarat, kemudian dia kembali squash untuk meloncat kembali. Jadi lebih dinamis kita berasanya gerakan dari si karakternya ketimbang animasi yang sebelumnya, yaitu ini. Itu tadi penjelasan singkat tentang squash and stretch. Buat kamu yang pengen mendalami lebih jauh lagi tentang animasi karakter, bisa ikuti kursus online kami di bengkelanimasi.com.